Mas Heri. Ya, maaf, suaraku hilang ya tadi. Oke. Mute ya, Nak. Ya, kita mulai aja ya. Terima kasih kepada... Benar. Saya ulangi, selamat sore, selamat bergabung dengan kami dalam acara seminar pada siang hari ini yang akan kita selenggarakan karena juga sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber, Mas Iva Isfansah dan Mas Greg Arya dari Jogja. Selamat datang Mas. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang menjadi bagian dari program Minang Film Festival yang keempat yang kita selenggarakan pada tahun 2020 ini yang nanti di malam minggu akan kita laksanakan closing ceremony atau awarding night, di mana salah satu program yang kita selenggarakan adalah Jury Talk. Jadi hari ini kita akan sedikit banyak nanti membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan terutama film-film yang sudah masuk di Minang Film Festival yang kemarin juga sudah sempat kita laksanakan penjuriannya secara bersama-sama. Jadi karena tadi ada pesanan dari Mas Endi untuk sesi kali ini kita akan buka dalam dua sesi aja ya. Jadi yang pertama nanti akan kita dengarkan pemaparan dari Mas Iva, lalu kemudian nanti kita lanjutkan dengan pemaparan dari Mas Greg, karena Mas Iva nanti akan berangkat ke bandara, jadi
Untuk di sesi pertama ini kami sampaikan kepada Mas Iva untuk memberikan beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita sharing bersama-sama berdasarkan beberapa film yang memang kemarin sudah kita coba nilai secara keseluruhan, dan nanti teman-teman peserta ataupun mahasiswa yang ikut pada siang hari ini nanti bisa ikut kita berbagi. Untuk itu silahkan pada Mas Iva untuk memberikan beberapa materi yang mudah-mudahan nanti bisa kita share bersama dan itu nanti bermanfaat buat kita semuanya. Waktu dan tempat dipersilahkan Mas Iva, monggo. Ya, terima kasih Mas Heri dan teman-teman semua. Yang pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih pada Minang Film Festival ya yang telah konsisten mengadakan event ini bahkan di saat kondisi pandemi seperti ini, dan juga terima kasih atas waktunya memberikan kesempatan pada saya untuk ikut berpartisipasi di sini. Ya, saya salah satu dari tim juri bersama Mas Heri dan juga Mas Greg, dan tentu saja ketika diberikan kesempatan ini, saya ingin sharing gitu dari beberapa film yang saya tonton gitu pada saat penjurian gitu. Dari situ kemudian saya anggap itu film-film capaian dari teman-teman peserta, terus tentu saja, tapi juga saya pergunakan gitu itu sebagai barometer dan juga tolak ukur saya dalam bicara tentang film gitu pada siang hari ini. Yang pertama tentu saja saya mengapresiasi sekali gitu karena yang saya lihat itu ada 7 film dan semuanya dibuat oleh pelajar ya, artinya oleh SMA dan juga SMK gitu, yang tentu saja pada saat saya melihat film itu saya tidak begitu punya ekspektasi gitu yang lebih gitu, karena bagaimanapun juga saya tahu atau bahkan saya mengingat gitu di zaman-zaman saya SMA dulu gitu, bahkan sama sekali gitu belum berpikir bahwa akan menjadi pembuat film atau kepikiran untuk membuat film. Jadi sebenarnya yang pertama tuh saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya gitu untuk teman-teman yang sekarang ini di seumuran kalian sudah membuat film, dan bahkan beberapa di antaranya sudah sangat fungsi dan teknis. Jadi ada beberapa film yang memang secara pencapaian teknis itu saya sangat mengapresiasi. Gitu. Terus kemudian dari hampir semuanya itu benar-benar masih meletakkan ide itu sebagai ide dasar gitu, yang kemudian seperti belum atau tidak punya cukup waktu dan ruang untuk mengembangkannya gitu. Karena ide itu bisa muncul dari mana saja gitu. Bahkan dalam konteks kompetisi kali ini sudah dipancing ide itu gitu dengan stimulus-stimulus shot gitu, matahari misalnya gitu, atau bahkan map merah gitu misalnya gitu. Tapi kemudian itu benar-benar harus kita anggap sebagai bahan mentah gitu. Harus kita anggap sebagai pondasi atau sesuatu yang sangat mendasar sekali yang tidak mungkin itu bisa langsung kita eksekusi gitu. Nah, hampir semuanya dalam melihat ide ini seperti belum dikembangkan gitu. Jadi kalau misalnya ada map gitu atau ada matahari gitu, ya yang paling gampang ya udah dibuka dengan matahari terbit, kemudian ditutup dengan matahari tenggelam gitu. Terus kemudian ada properti map merah gitu. Jadi ceritanya ya bisa apa aja gitu. Padahal menarik sekali bahwa elemen-elemen yang disampaikan dan dimunculkan sebagai stimulus ini sangat mungkin itu tidak hanya disikapi sebagai properti saja gitu, tapi sangat mungkin gitu. Misalnya kayak map merah tersebut disikapi sebagai karakter gitu. Itu yang
Perbedaannya adalah bahwa ya ketika itu hanya sebagai properti, tentu saja map merah bisa digantikan, bisa di-replace oleh apa aja gitu. Tapi bagaimana kemudian karakter yang memang mempengaruhi gitu sepanjang cerita gitu, dan juga dalam hal ini ceritanya gitu. Jadi ketika ada sudah dipancing dengan stimulus itu, terus kemudian dari situ punya ide gitu, ide dasar, rasanya penting untuk kemudian itu dikembangkan. Bagaimana proses pengembangannya gitu? Ya tentu saja kita harus, teman-teman udah sangat tahu teknisnya gitu, entah premisnya, terus kemudian dikembangkan jadi sinopsis dan sebagainya. Tapi itu penting untuk kemudian dicek lagi gitu, dicek and recheck gitu. Misalnya dibaca oleh orang lain, oleh teman, didiskusikan oleh partner, oleh tim kelompok dan sebagainya, yang sampai akhirnya muncul sebagai cerita yang utuh gitu. Karena bagaimanapun penting sekali untuk kita itu sadar bahwa film itu seni atau medium audiovisual gitu. Jadi memang penting sekali dari ide yang kita punya dikembangkan menjadi sesuatu yang harus efektif dan efisien disampaikan melalui media visual gitu. Dalam hal ini ya gambar bergerak itu tadi gitu, dan terlebih ada audio. Jadi medium ini yang harus dipikirkan betul gitu. Kenapa ya ini harus kita bikin film? Kenapa ya ini harus film? Gitu. Ketika punya ide, dan dari ide itu kan sebenarnya medium untuk kita menyampaikan sebuah pesan, atau kita menyampaikan statement kita menyampaikan pernyataan kita menyampaikan suara yang kita bela gitu misalnya. Nah itu dipikirkan lagi gitu. Kenapa ya ini harus lewat film? Kenapa nggak lewat medium lain gitu? Apa misalnya lagu, misalnya poster gitu, atau puisi gitu, atau cerpen. Kenapa harus film? Gitu. Tentu saja kuat gitu. Artinya ya memang tidak bisa gitu disampaikan melalui medium yang lain gitu. Jadi medium gambar bergerak ini harus kita kenal gitu lebih dalam lagi. Dan kenapa kita harus sampaikan lewat itu? Artinya ketika kita tidak melihat gambarnya, kita harus kehilangan impresi, kita harus kehilangan informasi gitu. Karena beberapa banyak gitu yang misalnya kita nggak lihat gambarnya, kita dengar dialognya, ya sebenarnya kita tidak kehilangan informasi apapun gitu. Jadi yang kita lihat di visual ya tentu saja ada properti, ada karakter, tapi didukung dengan dialog yang sebenarnya kita sudah bisa dengar dan pahami ceritanya, misalnya seperti itu. Jadi hampir tipis gitu perbedaannya dengan karakter-karakter drama radio gitu misalnya. Jadi itu yang harus kita pahami betul gitu. Saat kita harus menyampaikan sesuatu lewat film gitu dalam hal ini gitu. Itu kemudian kenapa ini harus kita sampaikan lewat gambar yang bergerak ini. Bukan hanya sekedar oke ini ada dialog 2 orang atau 3 orang terus kemudian kita shoot gitu. Karena di situ ada impresi, ada ekspresi gitu, ada intonasi, atau ada bahkan simbol-simbol visual, atau bahkan ada kontrasnya jatuhnya cahaya, atau bahkan ada warna gitu yang memang harus kita pahami itu untuk menyampaikan ide-ide kita tadi itu. Artinya ketika kita tidak melihat gambar itu, kita tidak mengetahui itu impresinya, kita tidak mengetahui ceritanya, kita tidak bisa menangkap nah itu kelebihan atau itu karakteristik gitu film dalam hal ini gambar yang bergerak gitu, yang memang harus kita kenal lebih dalam sehingga pada saat kita memilih medium ini untuk menyampaikan sesuatu gitu, itu akan menjadi lebih efektif gitu dan powerful gitu. Nah itu terus kemudian yang selanjutnya adalah bahwa tidak semua apa yang kita sampaikan, ingin kita sampaikan itu harus disampaikan harus disampaikan di
istilahnya di layer pertama kita gitu. Misalnya kita mau ngomong tentang kemiskinan gitu misalnya. Tidak harus gitu yang kemudian yang pertama itu langsung kita tunjukkan seperti itu gitu. Jadi penting gitu untuk kita menyampaikan itu dengan halus gitu. Kita pikirkan bagaimana ya visual-visual atau cara-cara untuk kita menyampaikan itu tidak dengan selugas itu gitu. Karena film itu kan bahasa ya. Film itu kan bahasa. Dan pada saat kita berbahasa, pada saat berkomunikasi, itu kan kita memilih kata-kata kita. Kita bisa berkomunikasi dengan banyak sekali cara. Mau dengan mengumpat, mau dengan memohon, mau dengan seperti teman atau seperti orang tua, mau dengan sopan, mau dengan lugas, itu pilihannya banyak sekali. Nah, kita harus memilih gambar yang kita pilih ini kita akan berkomunikasi dengan cara apa. Kalau kita mau minta uang, misalnya ya, kalau kita berkomunikasi dan ingin minta uang, kita itu kan bukan berarti ketika kita langsung selugas mungkin berarti akan dikasih gitu. Misalnya, kita ngomong dengan orang tua gitu, atau ngomong dengan teman gitu. Terus kemudian kita akan ngomong langsung, minta uangnya, sini aku minta uangnya 5.000. Itu bisa jadi malah nggak dikasih gitu. Karena apa? Cara komunikasi kita bisa jadi malah tidak tepat gitu. Kita perlu memikirkan gimana ya caranya aku bercerita agar nanti aku memang butuh dipinjemin uang ini gitu misalnya. Nah, itu kan ada caranya. Nah, seperti itulah bahasa visual itu gitu. Bukan kemudian ketika kita ingin menyampaikan A yang kita tunjukkan A. Kita menyampaikan B, yang kita tunjukkan B. Gitu. Jadi bisa banget A-nya itu tersembunyi di balik visual kita. Gitu. Itu yang penting gitu untuk dipikirin karena bukan berarti aku pengen menyampaikan ini ya berarti yang aku tunjukkan itu. Gitu. Itu bisa jadi malah yang kita ajak berkomunikasi dalam hal ini penonton itu akan berjarak gitu akan kayak iya aku udah ngerti gitu. Jadi penting gitu untuk mencari entah simbol, entah cara, entah karakter-karakter, entah apapun gitu yang kemudian menyampaikannya dengan halus gitu. Kalau memang pilihan kita itu halus misalnya kayak gitu. Jadi itu perlu artinya memang perlu dalam konteks ini memahami kosakata yang kita pilih. Kalau di dalam sebuah kalimat kosakata itu berupa kata, berarti kan kalau dalam sebuah film kosakata itu berupa shot ya. Kemudian editing susunannya itu kan berupa kalimat gitu. Bagaimana kita menunjukkan kata per kata ini agar sopan gitu. Agar yang kita ajak lawan bicara kita atau yang kita sampaikan itu menerima dengan baik. Bahasa itu kan tujuannya itu. Tujuannya bukan terus kemudian ya enggak, yang penting memang nyampe aja pesennya gitu. Karena bisa jadi kalau yang penting nyampe pesennya, bisa jadi informasinya nyampe. Tapi bisa jadi kita tidak tidak punya empati atau tidak tertarik untuk mengikuti apa yang di-statementkan itu. Misalnya kita mau ngomong, jangan buang sampah dong sembarangan gitu. Kan beda banget dengan cara-cara yang bagus, yang halus, sehingga kita memang tidak ingin membuang sampah sembarangan daripada sekedar kamu jangan buang ya sampah sembarangan. Terus orang yang disampaikan bisa kenapa ya dia nyuruh-nyuruh ya, dia siapa ya gitu. Nah itu kan sebenarnya ketika film itu kita anggap sebagai bahasa sangat penting gitu untuk kita memilih visual itu dan tidak melulu bahkan teknisnya gini ya udah kita sampaikan seperti ini yang penting nyampe gitu. Itu. Terus yang kemudian terakhir yang perlu saya garis bawahi memang akhirnya film adalah film adalah sesuatu yang percampuran antara inisiasi, konsep dan juga eksekusi gitu. Jadi kalau idenya bagus tapi eksekusinya tidak pas, tidak bagus ya susah atau kebalikannya gitu. Idenya biasa-biasa aja disampaikan eksekusi yang tidak. Eksekusi itu hubungannya dengan teknis yang kita punya, yang kita pahami gitu. Nah, dalam
menyiasati dan dalam kondisi yang keterbatasan itu, yang kalau misalnya apa sih yang perlu diperhatikan betul gitu, selain yang tadi saya sampaikan di awal, itu aktor gitu. Aktor itu elemen kunci yang bahkan kalau untuk teman-teman sekarang pembuat film gitu, kalian gitu, mungkin justru yang kalian paling malas gitu untuk berurusan gitu. Karena hampir semuanya tertarik dengan teknis, kamera, shot, komposisi gitu misalnya. Tapi jangan lupa bahwa aktor ini tuh yang mendeliver cerita kita. Gitu. Jadi kadang-kadang berpikir tidak mau berpikir keras dan berusaha keras terhadap aktor ini menyebabkan memang film kita ya jadi tumpul. Misalnya, oh seharusnya tua, tapi ya udah deh daripada ribet-ribet nyari orang tua yang main teman-teman kita aja. Itu mau dieksekusi dengan lighting, dengan kamera semahal apa ya kita susah untuk believe. Kita susah untuk percaya. Karena apa? Lah ini harusnya 50 tahun dimainin oleh 25 tahun gitu. Ya susah sekali gitu untuk kita believe. Gitu. Jadi semuanya terlihat berpura-pura. Padahal sebenarnya kita harus benar-benar bisa percaya gitu dengan cerita yang disampaikan. Jadi aktor ini saya tidak bilang bahwa harus bekerja dengan aktor profesional, tidak sama sekali, tapi pilihlah gitu orang-orang sekeliling kalian atau bahkan dalam membuat cerita pun bisa disesuaikan. Oh ini ada bapakku, ada ibuku, ada adikku, ada temanku. Oh berarti ceritanya gini aja deh gitu misalnya. Itu bisa disesuaikan dengan aktornya karena itu penting sekali karena tekstur apa yang dibawakan aktor apa segala macam itu yang membuat gambar yang biasa saja dengan lighting yang biasa saja gitu misalnya direkam dengan baik dan benar, tapi kalau aktornya benar, itu kita bisa menjadi lebih belief gitu daripada dibalik gitu. Udah kita set up dengan lighting kamera yang bagus, tapi sebenarnya bukan kemudian aktornya tidak bermain bagus. Saya tidak hanya bilang aktornya tidak bisa bermain bagus, tapi kadang-kadang pilihannya udah susah gitu misalnya. Hubungannya itu tadi kayak umur dan sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang dalam konteks seperti kalian justru aktor ini yang paling dinomorduakan, padahal menurut saya justru itu kunciannya gitu. Ya dari saya itu ya, yang saya notes dari beberapa cerita ya film pendek yang saya lihat gitu. Di sisi lain saya sangat senang gitu melihat semuanya karena itu benar-benar dibuat terlihat sekali itu mewakili generasi kalian gitu. Tapi di sisi lain saya pikir catatan saya itu menjadi sangat penting gitu untuk karena salah satu fungsi festival adalah itu gitu. Festival bukan hanya sekedar memilih atau memutar film yang baik atau bagus gitu. Tapi festival mempunyai pertanggungjawaban untuk kita belajar bersama, untuk kita saling menjadi sparring agar kita merespon gitu kondisi film ketika di festival film berarti kondisi film yang ada di regional kita seperti apa gitu. Jadi sekali lagi terima kasih gitu untuk Minang Film Festival. Semoga ini akan terus konsisten ada dan tentu saja diimbangin oleh kapasitas teman-teman pembuat film, terutama anak-anak muda di Padang dan sekitarnya ini untuk kemudian bersuara gitu melalui medium film. Ya, terima kasih Mas Heri, Mas Endi dan teman-teman juri yang lain, Mas Greg juga gitu dan teman-teman semuanya gitu. Jadi seperti yang tadi di mention Mas Heri karena saya juga harus ngejar pesawat saya tetap akan ini tapi nanti kalau pas udah harus jalan saya sekalian mohon pamit untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih Mas Heri. Sinyal saya kurang kurang bagus. Jadi kalau ada sedikit yang terdelay ya saya mohon maaf. Jadi sebelum kita masuk ke pemateri yang kedua, Mas Greg tadi sudah disampaikan tadi ya bahwa yang menjadi poin penting adalah bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi secara visual gitu ya. Jadi tidak hanya kemudian
melalui dialog yang dipilih, lalu kemudian penempatan kamera yang dalam tanda kutip masih sebatas untuk sebagai bukan menjadi bagian dari komunikasi itu sendiri gitu. Terus kemudian juga yang paling penting sebenarnya persoalan teknis. Jadi bukan melulu ketika belajar film secara formal itu hanya berkutat kepada persoalan teknis, tetapi juga bagaimana kemudian nanti bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan aktor sehingga kemudian apa yang akan disampaikan berdasarkan cerita yang sudah ada di dalam naskah itu akan tersampaikan dengan jelas gitu. Kira-kira seperti itu poin besarnya yang disampaikan oleh Mas Iva tadi gitu. Jadi selanjutnya silakan Mas Greg untuk memberikan beberapa catatan yang kemarin mungkin sudah dipilih-pilih ini yang kemudian nanti akan menjadi poin-poin penting sehingga untuk ke depan bisa menjadi satu bentuk pembelajaran yang kemudian akan menjadikan karya itu sendiri bisa lebih sempurna dalam konteks baik cara menyampaikan informasinya, komunikasinya, pesannya kepada penonton yang nanti kemudian akan menjadi satu bentuk materi atau karya yang memang bisa disampaikan secara lugas. Kira-kira seperti itu. Silakan Mas Greg untuk memberikan beberapa materinya. Dipersilakan sebelum nanti kita akan buka tanya jawab di sesi selanjutnya. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Heri. Terima kasih Mas Coiru, Mas Iva, dan teman-teman semua. Terima kasih Minang Film Festival yang sudah memberi saya kesempatan untuk bisa bergabung jadi bagian dari Minang Film Festival sebagai juri bersama Mas Iva dan Mas Heri kemarin. Terima kasih. Semoga Minang Film Festival terus bisa maju dan terus berkembang ke depannya. Dan bisa Amin. mengembangkan perfilman di Padang Panjang. Amin. Catatan saya sih sebenarnya sebagian besar memang apa yang dibilang oleh Mas Iva, bahwa kemarin kita sudah berdiskusi, kita sudah ngobrol, apa yang kita obrolkan itu memang hal yang sangat mendasar dari apa yang tadi dibicarakan oleh Mas Iva secara value produksi ya, secara value film. Nah, hanya menebalkan lagi bahwa dari apa yang dibuat oleh teman-teman ini, dari 7 film, ada yang dari SMA, ada yang dari SMK, sebenarnya secara sama, saya tidak pernah punya ekspektasi bahwa film yang akan dibuat oleh teman-teman ini menjadi film yang sangat luar biasa, karena saya juga ekspektasinya, saya dulu zaman SMA juga nggak pernah bikin film gitu, tapi sekarang teman-teman juga sudah bisa bikin film dan banyak sekali referensinya untuk teman-teman bisa belajar dari situ gitu. Nah, buat saya ada satu perbedaan yang cukup signifikan gitu ya dari teman-teman di SMA dan SMK gitu, bahwa teman-teman yang dari SMA ini selalu memiliki ide yang lebih baik gitu. Buat saya idenya selalu lebih baik. Hanya saja kemudian cara mengeksekusi idenya itu kurang gitu. Tetapi kalau teman-teman di SMK ini dia punya teknis yang lebih baik gitu. Dia punya teknis yang lebih baik sehingga secara eksekusi dia pasti lebih baik, tetapi ide berceritanya menjadi sangat idenya itu tidak coba diendapkan gitu, tidak coba didiskusikan lagi, tidak coba di brainstorming lagi gitu untuk dicari ide apa yang lebih baik gitu. Jadi kalau berbicara ide kan, ya ide ketemu ide awal, pasti ketika nanti digali bakal ketemu lagi sesuatu yang lebih menarik gitu. Jadi idenya berkembang. Nah, di situ ide-ide itu tidak dikembangkan, tetapi dari teman-teman yang SMA itu dia mampu sedikit mengembangkan ide itu sehingga ceritanya secara cerita menjadi lebih menarik gitu, lebih menarik. Nah, ini yang seharusnya kemudian harus disadari dan harus dipelajari lagi oleh teman-teman
baik yang teman-teman SMA maupun teman-teman SMK bahwa dua hal ini penting gitu. Dua hal ini penting bagaimana teman-teman bisa mengembangkan ide dan mengeksekusi ide ini secara baik itu penting sekali gitu. Sehingga bikin filmnya juga tidak asal-asalan, sehingga kita memaparkan idenya juga tidak asal-asalan gitu. Jadi penting sekali untuk kemudian teknis dan pengembangan ide ini. Yang non teknisnya juga penting, tetapi yakinlah gitu ya, yakinlah bahwa teknis itu pasti akan mengikuti konsep ceritanya gitu. Teknis itu pasti akan mengikuti konsep ceritanya. Jadi temukan dulu sebenarnya apa yang ingin teman-teman sampaikan, apa yang ingin teman-teman ceritakan, sehingga gunakanlah teknis yang tepat, gunakanlah teknik yang pas untuk menyampaikan itu gitu. Kalau ngomongnya harus halus ya gunakan yang halus. Kalau ngomongnya harus kasar ya gunakan yang tekniknya kasar. Kalau ngomongnya harus bertele-tele ya gunakanlah bagaimana caranya supaya ngomongnya jadi bertele-tele. Nah, teknik itu untuk mewujudkan itu gitu ya, untuk mewujudkan itu. Jadi jangan diwujudkan dulu baru dibedah idenya gitu, tapi cari dulu idenya apa nih gitu. Idenya apa, baru teman-teman temukan. Caraku berbicara yang tepat seperti apa ya gitu. Sama kok seperti teman-teman, aku mau berbicara ke teman sepantaranku gitu ya, sepadan, itu cara ngomongnya pasti berbeda ketika teman-teman berbicara dengan orang tua masing-masing gitu. Jadi cara berbicara ini menjadi penting gitu. Cara berbicaranya menjadi penting karena kalau kita ngomongin tadi urutan produksinya, bahwa kemudian di proses produksi kita membentuk kata-katanya gitu ya, kosakatanya dibuat gitu, nanti di editing itu ya kemudian kata itu disusun. Kalau memang harus halus cara ngomongnya ya pasti akan dibuat halus. Kalau harus cepat cara ngomongnya ya dibuatlah cepat. Kalau harus lambat dan bertempo pelan ya pasti akan dibuat seperti itu gitu. Jadi penting, catatan lagi cukup penting buat teman-teman itu mempelajari cara bercerita gitu ya, mempelajari cara bercerita. Referensinya sudah banyak, teman-teman pasti banyak nonton film. Nah, ketika nonton film jangan cuma teknisnya aja yang diambil gitu. Tapi bagaimana teknis itu bisa blend dengan ceritanya gitu. Bisa menarik dengan ceritanya, bisa pas untuk bercerita itu gitu. Sehingga teman-teman bisa membuat cerita yang pas. Tekniknya pas, ceritanya pas. Jadi enggak yang tekniknya berlebihan, ceritanya biasa tapi tekniknya berlebihan gitu kan. Jadi kesannya enggak baik, enggak berimbang gitu. Jadi segala sesuatunya sih harus pas gitu. Segala sesuatunya harus pas. Lalu memang catatan lainnya ya memang waktu ya, mungkin waktu juga yang membuat teman-teman secara eksekusi memang ada yang tidak dipikirkan dengan cukup matang gitu. Tidak dipikirkan dengan cukup matang sehingga setting, terus pemain dan sebagainya itu tidak diupayakan supaya ceritanya itu benar-benar menjadi cerita yang utuh gitu. Menjadi cerita yang utuh gitu. Jadi ketika filmnya dikasih tema nih ini gitu. Oke, dikasih tema ini, dikasih tema ini, dikasih ketentuan ini, ketentuan itu, ketentuan ini, ketentuan itu. Ketentuan-ketentuan itu hanya menjadi sebuah syarat yang muncul di dalam film gitu. Tetapi bukan sesuatu yang penting untuk muncul di dalam film gitu. Nah, itu yang harus digarisbawahi juga. Jadi teman-teman ketika ada ketentuan harus pakai matahari terbit, matahari terbenam, map merah, protokol COVID, bagaimana itu menjadi bagian dari proses bercerita gitu.
bukan hanya tempelan yang kemudian ini menjadi syarat dari proses bercerita gitu. Syaratnya pakai matahari terbit ya, kasih aja matahari terbit gitu. Syaratnya harus pakai masker ya gitu. Ya pas ngomong kasih aja masker gitu. Tapi kalau itu menjadi bagian penting dari proses bercerita, bagian penting dari melekat pada cerita, ya harusnya itu bisa blend gitu. Jadi terus temanya apa? Pandemi gitu. Tema pandemi itu terus semuanya ngangkat hal-hal yang hubungannya dengan pokoknya masker, keriuhan, apa dan sebagainya. Tapi teman-teman juga harus bisa membedah tema itu gitu sampai ke hal yang paling kecil. Pandemi itu bisa berefek ke apapun gitu, bisa berimbas ke apapun. Jadi ngomongin pandemi itu bisa saja nanti ceritanya jadi tentang orang yang hidup sendiri misalkan. Ya karena pandemi dia takut sama orang lain misalkan. Terus ceritanya bisa menjadi tentang orang yang dikucilkan gitu. Ceritanya bisa jadi tentang orang yang seperti apa gitu, macam-macam gitu. Jadi jangan hanya pada persoalan yang sepertinya teman-teman lihat secara besar gitu, tapi tema pandemi ini bisa diolah dengan sampai ke unsur yang paling kecil gitu, apa ya gitu. Nah terus penting juga bahwa kemudian menautkan tema ini pada setting teman-teman gitu ya. Saya cukup senang bahwa kemudian melihat melihat filmnya itu menggunakan bahasa daerah, itu saya senang sekali. Terus menggunakan setting-setting Padang itu saya senang sekali sehingga blend gitu. Blend. Nah, tinggal permasalahannya itu didekatkan dengan situasi dan kondisi yang memang ada di situ gitu. Jadi lebih blend aja ceritanya gitu. Seperti itu sih. Jadi saya hanya menambahkan apa yang disampaikan Mas Iva tadi. Nanti kalau ada yang ingin didiskusikan sih kita diskusikan saja gitu. Seperti itu kira-kira Mas Heri. Mas Heri masih mute sepertinya. Oke, sorry. Jadi terima kasih Mas Greg sudah memberikan beberapa catatan penting yang ini menjadi satu bentuk pemahaman baru buat kita semuanya, terutama karena kan di sini sebenarnya rata-rata ini mahasiswa prodi TV dan film, dan mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Mas Greg tadi, apa yang disampaikan oleh Mas Iva tadi menjadi satu bentuk pemahaman baru bahwa memang secara keseluruhan film itu kita kemudian tidak hanya mengacu kepada salah satu pihak. Artinya di sini kalau kita bisa pecah itu kan ada teknis, ada naratifnya. Jadi kemudian bagaimana kemudian kita akan menyampaikan pesan melalui dua bahasa itu ke dalam satu bentuk media yang sama, itu lalu kemudian memang semuanya bisa kita lakukan secara bersama-sama. Artinya kemudian sebelum nanti kita buka pertanyaan, jadi intinya karena itu tadi saya sudah sampaikan bahwa rata-rata yang masuk di kelas ini adalah mahasiswa televisi gitu. Jadi mungkin ada juga mahasiswa televisi ini yang berangkatnya dari SMA, ada juga yang dari SMK gitu. Sehingga memang kalau bisa kita rata gitu, kadang-kadang memang film-film anak-anak ini juga kemudian terlihat bahwa ini cenderung ke teknis, ini cenderung ke ceritanya gitu. Cuma
depan kemudian bagaimana hal itu nanti ke depan kita bisa memberikan satu bentuk apa ya, semacam ramuan gitu loh, sehingga antara teknis dengan cerita itu kemudian bisa menjadi satu kekuatan secara bersama-sama yang utuh gitu, kira-kira seperti itu. Kalau saya sih sendiri kemarin juga melihat beberapa film itu memang cenderungnya adalah lebih kepada persoalan yang kemudian disampaikannya secara impresif ya, secara lugas gitu, bahwa ketika pesan dari film yang harus disampaikan itu mengacu pada satu, misalnya harus ada persyaratan tertentu, nah lalu kemudian itu yang sebenarnya belum tergarap secara maksimal. Kira-kira itu yang kemudian nanti bisa menjadi bahan atau materi ke depan buat terutama mahasiswa yang ikut pada kelas pada siang hari ini gitu, sehingga kemudian tetapi juga yang perlu diingat lalu kemudian jangan terlalu terbebani dengan persoalan itu gitu loh. Artinya apa? Artinya kemudian juga ketika misalnya saya kok kayaknya lebih cenderung ke persoalan teknisnya gitu. Artinya kemudian juga jangan itu lalu kemudian yang dijadikan sebagai satu bentuk kekuatan gitu. Seperti yang terjadi di dalam film-film yang kemarin kita kita tonton dan kita nilai, itu memang kemudian kalau kita akan pecah itu banyak sekali irisan-irisan yang kemudian menjadi itu tadi kekuatan dan kelemahannya. Di dalam konteks ini adalah ketika kita berbicara masalah teknis ini menjadi lebih kuat, tetapi ketika kemudian kita kaitkan dengan cerita atau pesan yang disampaikan, ternyata ini ceritanya tentang apa belum ketahuan gitu. Jadi sebenarnya itu yang harusnya ini menjadi satu bentuk pemahaman kita bersama, bahwa ketika lalu kemudian kadang-kadang kan biasanya ini kan ide saya, berarti ide saya begini nggak boleh dirubah segala macam, tetapi bagaimana kemudian mewujudkan ide itu bisa dikuatkan dengan beberapa lini itu tadi, baik secara teknisnya, baik secara gaya penceritaannya, dramatiknya, segala macam, sehingga kemudian itu akan menjadi satu kekuatan yang utuh, baik secara teknis ataupun naratifnya, bagaimana kemudian film itu akan menjadi pesan yang bisa diterima oleh penonton secara jelas gitu. Artinya jelas itu juga dalam konteks jangan sampai konteksnya adalah menggurui gitu ya, tetapi bagaimana kemudian kita akan menyampaikan pesan itu. Kira-kira itu yang kalau dari saya catatannya yang tidak terlalu komplit sih, cuman saya merasakan itu gitu. Jadi karena kemudian Padang Panjang itu juga sebenarnya menjadi satu perhatian secara keseluruhan dari wilayah Sumatera Barat berkaitan dengan perfilmannya, makanya kalau kita kemudian tidak bersinggungan dengan itu, kalau kemudian kita tidak istilahnya tidak bangun dari persoalan-persoalan itu, ya nanti akan menjadi hal-hal yang mungkin kurang menarik untuk dibicarakan gitu. Makanya kemudian rangkaian Minang Film Festival yang salah satunya adalah kita membuat program Juri Talk itu kan sebenarnya untuk menstimulus itu. Bagaimana kemudian baik teman-teman ataupun panitia atau peserta itu lalu kemudian punya satu pemahaman bersama bahwa bicara masalah film di Sumatera Barat itu Padang Panjang. Kira-kira harapannya seperti itu. Ketika orang berbicara masalah dari mana? Dari Padang Panjang. Berarti kan di situ akan, filmnya bagus-bagus dari sana. Harapannya seperti itu. Kenapa ya? Karena kemudian perlahan-lahan ekosistem perfilman di sini itu sudah coba kita bangun, walaupun memang butuh proses gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi selanjutnya mungkin kita langsung saja buka pertanyaan kepada para peserta. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi langsung, baik itu kepada Mas Greg sendiri atau mungkin nanti Mas Iva kalau sudah bergabung, bisa juga nanti bisa kita sharing bersama-sama. Untuk kesempatan pertama saya persilakan 3 penanya dulu ya. 3 penanya dulu untuk teman-teman yang akan coba berdiskusi dengan baik Mas Greg atau Mas Iva. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Oke, silakan. Jadi sambil menunggu kalau ada yang nanti yang bertanya, jadi memang harapannya sih kemudian ini akan menjadi satu bentuk kegiatan yang ya siapa
bisa melakukan penyampaian pesan itu sangat terbuka pada kesempatan pada siang hari ini. Jadi silakan teman-teman yang mau menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan film khususnya itu silakan dipersilahkan gitu. Atau mungkin sinyal saya yang ini ya, karena tidak bisa mendengar dengan jelas juga sih. Jadi silakan untuk yang mau menanyakan. Ya, mungkin sembari menunggu karena mungkin masih masih sedikit malu-malu Mas Greg. Jadi kalau kita berbicara sedikit membuka lagi film-film yang sudah masuk itu memang maksudnya dari sekian film itu juga sebenarnya kalau saya sih kemarin kesannya adalah bahwa kemudian ada kekuatan yang kemudian sebenarnya bisa dibangun gitu ya. Artinya dibangun itu adalah bisa jadi kemudian film-film itu menjadi satu bentuk style atau gaya yang kemudian nanti akan biasanya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalau berdasarkan pengalaman yang lalu nih, jadi misalnya pemenang yang tahun lalu gitu film A gitu. Nah, di tahun berikutnya itu ada beberapa film yang secara tidak langsung dia kayak menjadi mengekor dalam tanda kutip ya. Jadi bukan kemudian itu menjadi satu bentuk influence gitu, tetapi ini menjadi satu bentuk yang kayak jadi yang menang kemarin kayak gitu, berarti hari ini saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu kemudian yang sebenarnya kadang-kadang menjadi satu bentuk pemahaman yang sedikit ya tidak salah ya, tapi sedikit kemudian harus diluruskan bahwa jangan sampai kemudian ketika ada satu bentuk film yang dianggap ini menang yang di festival A gitu misalnya, lalu kemudian akan menjadi satu bentuk hal yang sama gitu, kira-kira seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya yang yang perlu kita kulik sebenarnya, sehingga kemudian bahwa teman-teman nanti yang akan membuat film ya siapapun ya, terlepas dari peserta itu sendiri atau orang yang lain. Jadi, mungkin itu yang kalau saya rasakan ya, karena memang seperti kayak semacam menjadi satu bentuk kreativitas yang yang kemudian terpaku pada satu pola tertentu. Itu mungkin yang sebenarnya menjadi sedikit miss-nya di sana, kira-kira masih. Sebentar. Jadi sebelum saya lanjutkan, ini ada yang pertanyaan dari
peserta menanyakan tentang bagaimana kriteria penilaian film Minang Film Festival ini. Jadi dia lebih kepada, pertanyaannya adalah lebih kepada proses penilaiannya seperti apa sih gitu. Mungkin Mas Greg bisa menjelaskan itu berdasarkan dari TOR mungkin. Ya. Silakan Mas Greg. Oke, terima kasih Mas Heri. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana sih kriteria penilaiannya? Ya, kita menilai dengan melihat film itu jelas ya, film itu bagus apa enggak gitu sih. Ya, di antara 7 film yang lain gitu. Kita menilainya dari kriteria bagus dan layak untuk menang atau tidak gitu. Layak untuk menang atau layak untuk menang itu berarti dia punya materi yang baik gitu. Materi yang baik, cara dia mensikapi tema, cara dia mensikapi cara dia mengeksekusi, kemudian apa yang ditampilkan ini menjadi sesuatu yang dapat diapresiasi dengan baik, membuat kita percaya, membuat kita yakin bahwa film ini oke gitu. Jadi kriterianya kalau di TOR sudah ada ya, maksudnya bahwa filmnya punya standar teknis yang harus dipenuhi gitu. Lalu kemudian kita para juri berdiskusi mengemukakan pandangan kita masing-masing tentang film ini bagaimana, lalu kita tentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya gitu, sehingga film ini layak untuk menang karena dari persepsi kita yang ternyata persepsi kita ketemu nih, film ini punya persepsi yang baik, kita punya persepsi yang baik atas film ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak menilai hanya dari satu aspek saja, tetapi kita memang menilai dari banyak aspek, cerita, tema, cara menangkap tema dengan baik, cara mengeksekusinya gitu. Terus bagaimana kemudian merangkai ceritanya seperti itu. Jadi itu hal yang dilakukan pada waktu penjurian kemarin. Seperti itu. Gambarannya begitu sih. Ya, gitu ya. Tadi siapa yang tanya ya? Ada peserta yang tanya. Jadi ya kalau selain itu juga sebenarnya faktor objektivitas juga menjadi ini ya Mas Greg ya, menjadi faktor utama sebenarnya, sehingga kesannya kemudian nanti tidak lalu kemudian karena ini misalnya ini kan biasanya kan kalau festival film itu ada yang mentor gitu kan, tidak lalu kemudian karena mentornya si A ini berarti harus menang, tidak itu yang kemudian menjadi faktornya gitu, tetapi memang usahakan itu jangan sampai kemudian faktornya menjadi subjektif gitu, sehingga apa yang menjadi rohnya bagaimana kemudian film itu menjadi ini layak menang, itu memang sudah ada tolok ukur yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Greg itu tadi. Jadi memang selain ada faktor yang sesuai dengan TOR yang memang sudah disampaikan, itu juga faktor objektivitas menjadi sangat kita jadikan sebagai faktor yang paling utama juga gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang tidak lalu kemudian karena persoalan ini itu segala macam yang itu justru nanti akan merusak marwah dari festivalnya itu sendiri. Kadang-kadang karena memang kita juga, ini filmnya si ini, mentornya si ini. Mas Heri hilang. Iya, sedikit menambahkan tadi. Memang bahwa kita menilai tidak menggunakan poin-poin ya. Jadi kita tidak menilai secara subjektif, secara penjurian, jadi kita tidak memberikan poin, nilai ini dapat poin 90, film ini dapat poin enggak gitu. Kita tidak memberikan poin itu, tapi kita para juri memberikan pandangan masing-masing bahwa film ini, buatku film ini layak menang. Ya kita perdebatkan kalau ada perbedaan. Kenapa film ini layak menang, sehingga mungkin juri yang lain bisa memberikan insight yang lain, perspektif yang lain, sehingga bisa mengubah perspektif pandangan
juri yang lainnya juga untuk bisa memberikan pandangan. Oh, pandangannya ternyata begini, dilihat dari perspektif ini. Oke. Jadi diskusi, kita musyawarah untuk mufakat gitu. Kita berdemokrasi waktu menjuri. Jadi bukan terus kita vote dengan angka-angka, enggak gitu. Jadi memang kita diskusikan, kita berikan pandangan kita. Kalau ada yang enggak pas ya kita perdebatkan, lalu kita sepakati akan melihat film ini dari perspektif yang seperti apa, begitu teman-teman. Jadi ya ini yang seperti yang menjadi seperti pokok bahasannya Mas Heri tadi, ketika film ini menang mungkin nanti di festival selanjutnya akan muncul film-film yang seperti ini gitu ya. Ya itu menjadi satu pandangan yang kurang tepat sih gitu. Itu menjadi satu pandangan yang kurang tepat ketika mengikuti film yang menang, karena itu banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang yang kemudian bikin film biar menang di festival gimana sih gitu. Festival kemudian mengadakan kompetisi tentunya berbeda ketika teman-teman mengikuti lomba bikin film. Lomba bikin film itu beda gitu. Karena festival melihat film dari berbagai perspektif dengan keberagaman dan banyak hal gitu. Jadi menilai filmnya juga bukan menilai dengan angka-angka, tetapi memang menilai dari perspektif yang baik, bahwa film ini memiliki sudut pandang yang baik, film ini memiliki cara penyampaian yang baik. Jadi kalau tahun depan misalkan ikut menang film festival, filmnya terus ngikutin yang menang, ya belum tentu akan jadi pemenang juga gitu. Karena memang menilainya bukan berdasarkan itu tadi gitu. Karena kita berdasarkan berdiskusi dan film ini oke layak menang di antara 7 film yang lain gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan Mas Heri. Di unmute dulu Mas Heri. Masih bermasalah dengan sinyal, jadi saya sudah sempat berganti-ganti lokasi di sekarang sih. Itu tadi ya satu pertanyaan yang cukup bagus sebenarnya, karena memang kadang-kadang kalau kita sebagai peserta gitu misalnya kan memang sangat penasaran loh kok yang ini ada kesalahan apa segala macam, sehingga kita memang menjadi penasaran dengan sesuatu yang mungkin itu tidak bisa diakses gitu ya. Artinya memang ada hal-hal yang kemudian kita sebagai peserta, taruhlah seperti itu, kalau dalam konteks pertanyaan tadi itu memang pingin taunya itu lebih banyak gitu. Jadi ada hal-hal seperti apa sih sebenarnya yang menjadi yang menjadi kekuatan ketika juri itu memilih film A. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan menjawab ya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Greg tadi. Berikutnya silahkan teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan, ya sebenarnya sih kita membuka sesi diskusi itu untuk sesi diskusi ini untuk tidak sekedar kemudian hanya dari note film yang sudah masuk, tetapi kalau memang ya mumpung kebetulan Mas Greg bersedia hadir dalam forum ini, silakan teman-teman yang lain yang mungkin mempunyai persoalan-persoalan dengan film lah gitu ya, dengan film gitu, silakan untuk kita berbagi bersama-sama, baik melalui pertanyaan langsung ataupun mau chat ya dipersilahkan. Karena saya pikir ini menjadi kesempatan yang sangat istimewa ya, kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang kalau kita bicara masalah jam terbang udah nggak bisa dibicarakan lagi, karena mumpung hari ini kita punya kesempatan bertatap muka walaupun secara online dengan Mas Greg ataupun Mas Iva, ya silahkan untuk ya paling nggak kita bisa mencuri ilmunya lah gitu, kira-kira seperti itu. Silahkan teman-teman yang akan memberikan beberapa pertanyaan mungkin atau yang lain lah, yang pokoknya yang berkaitan dengan film, silahkan. Izin Kak. Ya silahkan.
Jadi gini, kan dalam film itu kan, Perkenalkan diri dulu. namanya saya Edo dari SMA Bukit Tinggi, SMA 2. Halo. Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya gini Bang, kan di dalam film Minangkabau itu kan temanya kan begitu agak rumit sih gitu Bang. Cuman kalau temanya tuh nggak terlalu kesampaian gitu, cara penilaiannya gimana gitu Bang? Gimana? Tadi apa? Agak putus-putus. Sorry. Dalam itu temanya film Mifest, kan temanya kan nggak terlalu berat juga sih Bang, agak berat sih gitu. Cuman kalau kami kan ada yang agak kurang gitu Bang, nggak kesampaian gitu. Cara penilaiannya gimana sih Bang? Oke. Gini, buat teman-teman menyikapi sebuah tema itu jangan kemudian diterima sebagai sesuatu yang menjadi seperti itu. Misalkan begini, bikin film yang temanya Indonesia gitu. Indonesia. Begitu temanya Indonesia, terus yang kepikiran itu cuman film dengan bendera Indonesia, film perang gitu. Enggak, Indonesia itu besar sekali, Indonesia itu luas sekali, Indonesia itu banyak sekali. Padang menjadi bagian dari Indonesia. Ketika kamu membuat film yang temanya Padang, nggak harus nasionalis kok, tapi memang film yang temanya Padang dan sebagainya. Apakah itu masuk ke tema Indonesia? Ya masuk aja gitu. Karena itu menjadi bagian dari satu Indonesia gitu. Nah misalkan di Mifest kemarin temanya apa sih? Temanya pandemi gitu. Misalkan temanya pandemi corona gitu. Yang kebayang apa sih gitu? Yang kebayang kalau tema pandemi corona itu terus kuliah online, terus nggak bisa kemana-mana, masker, ya kan? Tetapi sebenarnya kalau dibedah lagi, tema pandemi ini sebenarnya bisa mengarah ke sesuatu yang lebih kecil nggak sih gitu, yang lebih simpel gitu. Misalkan apa sih tema pandemi? Misalkan jadi susah cari makan gitu, bisa nggak sih? Bisa aja gitu. Terus ke wilayah-wilayah misalkan yang lain sosial misalkan, oh dikucilkan, bisa nggak sih? Bisa saja gitu. Terus takut bertemu orang lain, bisa saja gitu. Jadi terus apalagi ya, misalkan temanya jadi kejahatan gitu, jadi kriminal, bisa nggak sih? Bisa saja gitu. Karena kita harus melihat efeknya kan begitu. Efeknya pandemi apa sih? Oh kemudian banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terus nggak punya pekerjaan, terus efeknya kemana gitu. Bisa saja menjadi seperti itu gitu. Jadi tema pandemi ini bisa bisa dibedah sampai ke hal-hal yang sangat-sangat kecil gitu. Sehingga kamu menyampaikannya juga lebih enak. Tapi kalau kamu menangkap tema ini menjadi sesuatu yang besar gitu ya. Sesuatu yang besar yang harus kelihatan bahwa ini kena corona, kena apa gitu. Ya akan berat kamu jadinya untuk memblendkan itu dengan cerita gitu. Seperti itu. Misalkan pandemi ini terus apa ya? Gagal nikah gitu misalkan. Ya nggak apa-apa. Ceritanya tentang gagal pernikahan karena pandemi gitu. Bisa menikah tapi online misalkan. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi jadi blend aja dengan ceritanya gitu. Yang penting itu sih. Jadi kalau dianggap berat itu mungkin karena kamu melihatnya itu sesuatu yang besar gitu. Tapi memang harus kamu jabarkan lagi ke sesuatu yang lebih kecil sehingga dia masuk ke dalam subtema yang lebih simpel dan lebih personal begitu. Jadi kamu bisa menceritakannya dengan baik. Itu sih. Dan menyampaikannya juga dengan baik juga gitu. Seperti itu. Misalkan kamu anak SMA, pengaruh ke pandeminya apa kemudian? Sekolahnya online, oke. Terus hal lainnya jarang ketemu temen di rumah terus, oke. Apalagi, nah itu yang kamu bedah.
Kamu bedah, kamu cari tema-tema itu gitu. Yang paling menarik yang mana? Itulah yang kamu pilih gitu. Jadi menyikapi tema bisa berangkat dari sesuatu yang personal, sesuatu yang kamu dapat dari sehari-hari. Dampaknya ke kamu gitu misalkan, pasti kamu bisa menjabarkan banyak sekali gitu. Apa? Ibuku jadi susah mau belanja, terus daganganku susah laku gitu-gitu. Itu kan dampak-dampak yang kemudian paling possible, paling menarik untuk disampaikan ceritanya yang mana. Seperti itu sih. Begitu, Mas. Oke, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari iPhone tadi. Siapa namanya? Ya, itu kira-kira ada lagi yang silahkan teman-teman yang lain yang masih punya apa ya, keresahan atau punya unek-unek apa yang bisa disampaikan melalui forum ini yang nanti kemudian bisa kita petik bersama ilmu-ilmu yang mungkin tidak didapatkan sebelumnya. Monggo silahkan teman-teman yang lain yang akan bertanya. Atau mungkin saya konfirmasi dulu ke Pak Koiru, kira-kira. Oke, jadi kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya pikir karena juga apa ya, banyak hal yang hari ini sudah kita bisa pelajari, kita bisa note, kita bisa kemudian menjadi pemahaman baru berkaitan dengan film, berkaitan dengan ide, berkaitan dengan cerita, berkaitan dengan teknis segala macam. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran baru buat kita bersama. Kalau kemudian memang sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, saya pikir forum ini bisa kita akhiri. Tetapi sebelumnya saya sampaikan sekali lagi, Mas Greg, terima kasih, Mas Iva, terima kasih sudah memberikan banyak sekali ilmu, banyak sekali pemahaman yang mudah-mudahan ke depan teman-teman semuanya nanti bisa lebih paham lagi, bisa lebih jelas lagi bagaimana kemudian akan bertindak gitu. Artinya ketika punya ide itu harus seperti apa, ketika punya konsep itu harus bagaimana, segala macam, sehingga kemudian antara teknis dengan cerita itu bisa ngeblend sehingga kemudian pesan yang akan disampaikan itu benar-benar bisa disampaikan secara lugas kepada penonton. Dan sebagai penutup mungkin jangan lupa untuk menyaksikan Wording Night Minang Film Festival keempat nanti di malam minggu atau tepatnya besok malam mulai jam 8 di kanal YouTube-nya Prodi Televisi dan Film Isi Padang Panjang. Sekali lagi Mas Greg, terima kasih sudah bergabung, sudah meluangkan waktunya. Mas Iva juga, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita masih bisa bertemu kembali di kegiatan yang lain, baik itu mungkin secara formal ataupun kita nanti akan ngobrol-ngobrol santai di, ya mudah-mudahan nanti kita bisa suatu saat bisa mengundang Mas Greg atau Mas Iva ke kampus ya. Jadi kesempatan kita untuk berdiskusi, saling berbagi itu lebih gampang, lebih santai gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi karena sudah tidak ada yang bertanya, maka seminar Juri Talk pada siang hari ini saya tutup dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Sebelum ditutup mungkin dari panitia akan menyelenggarakan foto bersama dulu, silahkan. Dibuka semuanya supaya mukanya kelihatan ya. Silahkan Pak Momo atau
Mas Khairu dipandu untuk foto bersama. Sudah? Saya nggak bisa dengar ini. Maaf. Oke. Terima kasih ya semua. Terima kasih sudah diundang ke Minang Film Fest. Oke, ya. Sama Mas Bek. Selamat Terima kasih ketemu teman-teman lagi di semua. lain kesempatan ya. Sampai Terima ketemu kasih lagi. atas waktunya ya. Dan dengan demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you guys. Ya ampun, Akil. Hai, selesai.